Bapa di surga, Bapa yang sungguh maha kudus dan sungguh maha mulia yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih juga Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memperdengarkan firman Tuhan kepada para jemaat yang ada di HKBP Buku Kupang. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, hamba-Mu akan berbicara, menyampaikan firman-Mu. Dan serta juga para jemaat dengan Roh Kudus supaya mereka juga bisa mengerti dan bisa melakukan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke pendalaman Yesaya 64 ayat yang ke-9 ini, terlebih dahulu kita mengerti isi dari kitab Yesaya pada umumnya. Setelah kita membaca kitab Yesaya ini, kita menemukan 3 hal besar sebagai kesimpulan ataupun intisari. Yang pertama adalah mengenai hukuman. Yang kedua adalah mengenai pengharapan. Yang ketiga adalah mengenai keselamatan. Dan ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-64 ini adalah berupa harapan dari Nabi Yesaya terhadap bangsa Israel. Karena pada waktu itu mereka menerima penghukuman yang dari Tuhan, yaitu dengan dibuangnya bangsa Israel dan bangsa Yehuda ke Babel. Kenapa Tuhan menghukum orang Israel? Pada dasarnya kita sudah mengerti mereka dihukum adalah karena mereka sudah menyembah berhala, dan bukan hanya itu, mereka juga sudah saling menindas sesama mereka. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di pasal yang ketiga itu, bahkan perempuan-perempuan Sion itu, mereka dilukiskan di situ, mereka sudah sangat-sangat sombong, berjalan dengan tegak leher, dengan perhiasan-perhiasan menghiasi kuping, hidung, kaki, bahkan kaki bergelang dan tangan bergelang. Mereka menunjukkan hedoisme, pemameran-pemameran kekuasaan yang mereka pikirkan itu adalah karena atas kekuatan mereka sendiri itu bisa mereka dapatkan. Mereka lupa bahwa semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan di ayat yang ke-16 sampai ke-25 itu, Tuhan memberikan penghukuman terhadap perempuan-perempuan Sion yang biasanya mereka harum semerbak, mereka berbau busuk, dan lain-lain segalanya. Itulah sebenarnya harapan yang dimohonkan Yesaya kepada Yesus Kristus supaya mereka lepas dari penghukuman. Kalau kita ingat kisah balik sebelum mereka sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, seperti apa mereka menderitanya keluar dari perbudakan Mesir yang dibawa oleh Musa dan bisa sampai ke tanah Kanaan dibawa oleh Yosua dan Kaleb, dan mereka benar-benar melihat tanah yang dijanjikan Tuhan itu adalah tanah yang penuh dengan madu, yang penuh dengan sumber kekayaan yang melimpah. Di selang perjalanan mereka tinggal di tanah Kanaan, dan karena tanah Kanaan itu menyediakan segala hal untuk kebutuhan kehidupan manusia, di saat
mereka melimpah itulah mereka melupakan Tuhan. Mereka berpikir keadaan atau hal yang mereka punyai saat itu adalah atas kekuatan mereka sendiri. Mereka bahkan sudah menyembah dewa-dewa Baal. Mereka sudah saling menindas antara yang kaya dengan yang miskin. Dan mereka tidak pernah punya pikiran pada suatu saat mereka akan dihukum Allah. Allah membuat suatu bangsa Babel dengan rajanya Nebukadnezar datang memberi penjajahan ataupun perlawanan dengan mengalahkan bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Akhirnya bangsa ini dibawa ke tanah Babel dan dijadikan menjadi budak. Di tanah Babel itu, disitulah bangsa Israel yang sangat-sangat menderita. Sangat menderita. Ketika penderitaan itulah yang dilihat Yesaya, dia memohonkan kepada Tuhan supaya mereka bisa diselamatkan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayat 9 ini. Saya bacakan sekali lagi. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Karena begitu besar penderitaan atau hukuman yang Tuhan berikan terhadap bangsa itu, ya saya memohonkan. Ya, memang tidak serba kebetulan bahwa pengharapan atau harapan yang dimiliki oleh bangsa Israel melalui Yesaya itu lebih besar dari hukuman yang diberikan Allah. Atau dengan kata lain, untunglah kasih Tuhan itu lebih besar dari hukuman yang diberikan kepada bangsa Israel, yang pada akhirnya di ayat-ayat yang ada di kitab Yesaya ini, Allah itu mendengar permohonan-permohonan Nabi Yesaya yang bisa melepaskan bangsa Israel itu dari perbudakan di Babel. Walaupun begitu panjangnya waktu penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel itu. Seperti apa pengaplikasian ayat ini pada kehidupan kita saat ini? Ada suatu ungkapan yang mengatakan seperti ini. Penyesalan selalu datangnya terlambat. Bahasa Bataknya didok songonon. Unang manolosol bagi di pudian nyari. Karena manusia sering membuat suatu keputusan atau kesimpulan di dalam hidupnya adalah dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang inilah sebenarnya mengakibatkan manusia itu mengalami kesusahan, penderitaan di dalam kehidupan selanjutnya. Kenapa? Karena itu tadi, mereka hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak mengajak Tuhan di waktu dia mengambil suatu keputusan atau kesimpulan di dalam mengambil sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kenapa manusia itu waktu berada di dalam kesusahan, disitulah mereka mengingat-ingat atau minta pertolongan kepada Tuhan supaya mereka dilepaskan dari penderitaan itu. Dan Tuhan mendengarkan dua orang-orang yang memanggil nama Tuhan di waktu mereka menghadapi penderitaan dan kesusahan itu. Hanya manusia itu sering lupa dengan kebaikan Tuhan. Ketika mereka atau dua mereka dijawab oleh Tuhan dan mereka diberikan berkat yang melimpah, contohnya mereka mendapat kekayaan, kemakmuran ataupun itu kekuasaan, disitulah manusia itu sering lupa dan meninggalkan Tuhan.
Padahal mereka sebenarnya di waktu penderitaan yang pertama, mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan berkatnya. Tetapi begitu mereka mendapat hal itu dari Tuhan, mereka lupa. Dan Tuhan akan memberikan penghukuman yang lebih lagi dari penderitaan yang pertama itu. Karena ketika manusia sudah jatuh untuk yang kedua kalinya karena dosa perbuatan mereka, mereka akan susah untuk bangkit. Mereka akan susah untuk eksis lagi mengharapkan seperti berkat-berkat Tuhan yang mereka terima yang dari Tuhan. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari ayat ini adalah supaya ketika kita berada di dalam kehidupan yang telah diberkati Tuhan, selalulah ingat dengan Tuhan. Supaya berkat-berkat Tuhan yang kita dapat itu bisa tetap kita dapatkan karena turut campur tangan dari Tuhan. Kesimpulan yang kedua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kita susah, baik kita ketika kaya, baik kita ketika berkuasa, selalulah mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan itu, supaya hal-hal tadi yang berkat-berkat yang telah Tuhan berikan itu dan itu dijaga oleh Tuhan, karena kita memang selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih jemaat yang terkasih, semoga Tuhan selalu beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, berkat firman ini, pola pikir kami bisa berubah dan bisa diingatkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kalaupun dunia ini kadang-kadang lebih kuat untuk menggoda ataupun mengganggu pola pikir kami Tuhan mengenai Tuhan, suruhlah Roh Kudus-Mu supaya kami diingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal kebaikan dan kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holongi rohani di bata ama, do parsaran itu di purba dia ma nama dongani, huhut ma masuk di tahun seluruhnya. Amin.